Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyiral muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kita bisa duduk, kita bisa memanfaatkan umur kita, karena sejatinya umur itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya apa yang dia gunakan dengan umur tersebut. Ketika kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di antara cara untuk menggunakan umur tersebut adalah duduk di majlis taklim, mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala, yaitu Kitabul Adab, kitab tentang kumpulan adab Islami yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada orang mengatakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beradab dengan adab-adab yang diajarkan oleh beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita lanjutkan di sini bab yang ke-11 tentang adab mendatangi masjid. Maka ketika orang datang ke masjid, dia harus memiliki adab untuk datang ke masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di sana ada ketaatan, di sana ada keberkahan, dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat yang paling menenangkan kecuali di masjid. Paling tenang. Antum di tempat jualan antum, walaupun antum banyak tuh masih membuat hati kita belum tenang. Tapi duduk sebentar di masjid, walaupun mungkin kita sejenak membaringkan badan kita di masjid, itu akan membuat kita tenang, dan itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para ulama. Maka mendatangi masjid, datang ke masjid memiliki beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika dia datang untuk mengerjakan ibadah, dia harus menjauhkan dirinya dari semua bau yang mengganggu saudaranya yang mengerjakan ibadah, dari semua bau yang mengganggu para malaikat mendengarkan baca-bacaannya. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang membaca Al-Quran, maka malaikat pun akan datang mendatangi dia, kemudian semakin mendekat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampai-sampai malaikat itu meletakkan bibirnya di bibir orang yang membaca Al-Quran, dan bahkan dia senang nafas orang yang membaca Al-Quran itu bisa masuk ke kerongkongannya. Dan ini adalah suatu kemuliaan. Malaikat sangat berbahagia dengan hal tersebut, dan hadisnya adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
ketika malaikat itu berbahagia, senang melihat kita melakukan ibadah, berarti itu adalah suatu keberkahan dan itu harus dijaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam." Sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam itu terganggu. Di antaranya bau badan kita, bau mulut kita, bau pakaian kita yang kita gunakan ibadah kemudian mengganggu orang lain, maka semua itu dimakruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita memakan makanan yang ada baunya yang akan mengeluarkan dan mengganggu orang lain, di antaranya adalah memakan bawang misalnya, maka Nabi SAW mengatakan, "Man akala thuman aw basalan falyatazil masjidana falyaqut fi baitihi." Maka barang siapa di antara kalian yang dia memakan bawang putih atau bawang merah, maka janganlah dia datang ke masjid kami, jangan dia masuk ke masjid kami. Hendaknya dia duduk di rumah, dia bersihkan dulu, kemudian dia mendatangi masjid-masjid Allah. Kemudian yang kedua adalah bersegera untuk mengerjakan ibadah. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil kita untuk mengerjakan salat, maka tinggalkan jual beli dulu, tinggalkan jual beli. Bukankah yang membuat jual beli kita lancar itu Allahu Jalla Jalaluhu? Bukankah yang memberikan kita kesehatan bisa jaga warung kita adalah Allah? Bukankah yang memberikan anak-anak yang soleh dan soleha adalah Allahu Jalla Jalaluhu? Yang memberikan suami yang soleh adalah Allah, yang memberikan istri yang soleha adalah Allahu Jalla Jalaluhu. Maka kita bersyukur ketika kita dipanggil, diajarkan, diperintahkan, kemudian disyariatkan suatu ibadah, ayo bersegera untuk mengerjakan hal tersebut. Apalagi itu adalah sholat 5 waktu misalnya, maka tinggalkan sejenak kegiatan kita, kemudian datangi apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah mendatangi masjid dalam keadaan khusyuk, nggak boleh terburu-buru. Karena ketika ada orang datang terburu-buru, maka ibadahnya akan terganggu. Tidak fokus dia, apalagi sampai ngos-ngosan. Bahkan ada yang kita lihat di media-media sosial yang tergesa-gesa datang ke masjid, kesandung, jatuh pula dia. Nggak nyampe ke masjid, nyampenya ke rumah sakit. Nggak jadi beribadah dia kepada Allah. Akhirnya ibadahnya pun akan terganggu. Maka harus tenang. Fa'alaikum bis-sakinati wal waqar. Maka wajib bagi kalian untuk datang ke masjid dalam keadaan tenang dan dalam keadaan nyaman, pelan-pelan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa ma fatakum fa'atimu, wa ma adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimu." Apa yang engkau dapati salat. Tapi kalau ada apa yang engkau masbuk dengannya hal tersebut, karena bukan kita yang menginginkan, misalnya terlambat misalnya, kemudian apa yang kita luput dari ibadah tersebut, maka sempurnakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa, dan ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Ketika keluar dari rumah kita baca doa. Ketika kita datang ke masjid juga kita baca doa, mengatakan Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa azim li nuran. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pandangan kita dijaga, pendengaran kita dijaga, kaki kita dijaga, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kita dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita tahu tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang kelima yaitu doa masuk ketika masuk ke masjid. Maka ini kita baca yang paling minimal yang biasanya kita dengar itu adalah atau yang kita baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kalau masuk. Kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tinggal ditambah boleh Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kemudian mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga disunnahkan ketika dia masuk ke dalam masjid juga ada doa yang agak panjang dikit. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? A'udzu billahil azim wa bil wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Boleh mana saja yang dibaca. Atau seminimalnya lah. Paling minimal itu baca bismillah.
minta tolong kita masuk ke masjid, mudah-mudahan langkah kita masuk ke masjid, di masjid itu kita mengerjakan ketaatan. Kemudian minta tolong ketika kita keluar dari masjid, maka ketaatan pula yang kita kerjakan walaupun bukan di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kemudian yang keenam, ketika masuk ke dalam masjid disunnahkan mendahulukan kaki kanan. Ketika keluar disunnahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Ini diantara adab yang diajarkan oleh Nabi. Hukumnya sunnah jemaah, bukan hukumnya wajib. Cuman ketika seorang itu mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas dia akan mendapatkan pahala yang lebih dan ada keberkahan di sana. Mungkin ada orang mengatakan, sekedar sunnah, apa sih kita mendahulukan kaki kiri misalnya masuk, nggak perlu pakai kaki kanan. Maka kita katakan, walaupun itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silakan kita kerjakan, dan itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita meremehkan sunnah Nabi, bahkan mengatakan, kenapa kau harus mengerjakan ini, nanti Nabi mengatakan celaka, ini tidak benar, ini akhirnya ditentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun itu sunnah, ketika engkau bisa kerjakan, kerjakan. Ketika engkau tidak bisa kerjakan, ya sudah, enggak perlu paksakan diri. Cuman jangan sampai menghinakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan di sini, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, seseorang yang masuk ke dalam masjid disunnahkan mendahulukan kaki kanannya. Karena hal itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata beliau. Dan di antara keutamaan yang luar biasa dari kalangan para sahabat itu, kalau Nabi mengajarkan sesuatu, nggak pernah nanya dia, kenapa kok harus pakai kaki kanan masuk ke masjid? Kenapa nggak pakai kaki kiri? Atau kenapa nggak lompat saja gitu, biar bareng-bareng kakinya masuk dua-duanya? Maka para sahabat nggak pernah bertanya dengan hal tersebut. Ya sudah, Nabi mengatakan masuk pakai kaki kanan, mereka pun masuk dengan kaki kanan. Walaupun kita nggak tahu, karena kadang-kadang syariat Islam, syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang nggak bisa kita cerna dengan kepala kita jemaah. Sampai sekarang ini, kenapa kok Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita sholat asar itu 4 rakaat? Jadi kenapa nggak 6 rakaat jemaah? Kenapa nggak 10 rakaat? Antum kalau tanya tentara itu, kalau disuruh dia keliling lapangan 10 kali, gampang dia. Apalagi hanya sekedar mengerjakan sholat 4 rakaat, gampang dia. Bisa dia mengerjakan hal tersebut. Ya itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Sampai sekarang kita nggak paham apa sih di antara hikmahnya kok maghrib itu 3 rakaat. Nggak ada. Dan di antara kemuliaan orang-orang yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan dia tidak bertanya. Bahkan kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, laisa lahumul khiyar. Dia nggak mau nanya, ini apa sih keutamaannya? Ini apa sih? Ketika kita mengetahui keutamaan itu hanya sekedar ziyadatul fadl, untuk menambah keutamaan saja, memberikan semangat. Itu hanya memberikan semangat supaya kita tambah semangat lagi beribadah. Walaupun kita nggak tahu, maka silahkan kerjakan amalan tersebut. Kemudian dan sebaliknya, ketika keluar dari masjid, maka didahulukan kaki kiri. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga karena tempat selain masjid kemuliaannya lebih rendah, dan di antara kebiasaan syar'i yaitu syariat adalah mendahulukan tangan kanan, kaki kanan dalam hal-hal yang mulia, mendahulukan kaki kiri, melakukan hal-hal yang rendah. Adapun kaidah umum dalam permasalahan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi wudu'ihi wa fi sya'nihi kulli. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan, baik memakai sandal, menyisir rambutnya, wa wudu'ihi, yaitu wudu'nya, wa tuhurihi, berwudu'nya, wa fi kullihi, wa fi sya'nihi kulli, dan setiap keadaan beliau senang dengan hal tersebut. Kemudian mungkin ada orang yang akal-akalan mengatakan, lah kenapa kok tangan kanan aja yang mulia-mulia? Kenapa tangan kiri nggak boleh? Kenapa kok makan itu harus tangan kanan, nggak boleh dengan tangan kiri? Kenapa kok cebok itu harus pakai tangan kiri, nggak boleh dengan tangan kanan? Ya itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga di antara kebersihan, di antara kebaikan dan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid merupakan sunnah
Yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan termasuk sunnah apabila masuk ke masjid engkau mendahulukan kaki kanan, dan apabila keluar darinya engkau mendahulukan kaki kiri. Dan merupakan hal yang telah diketahui dari kalangan para ulama bahwa perkataan seorang sahabat termasuk sunnah, tergolong ke dalam hukum hadis yang marfu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyertakan sebuah bab yang di dalamnya tercantum hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita sebutkan, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab at-tayammum fi dukhulil masjid. Bab yaitu tayammunu fi dukhulil masjid. Bab mendahulukan anggota badan yang kanan dalam memasuki masjid dan selainnya, wa ghairihi, dan yang selainnya. Kemudian beliau pun menyebutkan asar dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan Ibnu Umar memulai dengan kaki kanannya ketika masuk ke masjid, dan apabila keluar ia memulai dengan kaki kirinya. Dan sering kita sebutkan bahwasanya Ibnu Umar ini adalah orang yang sangat konsekuen atau konsisten dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang paling mengikuti sunnah Nabi. Di mana tempat Nabi, bahkan sekedar Nabi buang hajat jemaah, dia pun melakukan hal tersebut. Dicari tempat sampah yang dulu Nabi SAW itu kencing berdiri di sana. Datang ke tempat sampah tersebut, kencing dalam kondisi berdiri. Beliau mencari tempat Nabi SAW istirahat ketika safar, sholat 2 rakaat di sana, kemudian berbaring mungkin barang waktu 5 menit. Maka dia datang ke sana, dia sholat, dia juga berbaring 5 menit di sana, baru berangkat lagi melanjutkan perjalanannya. Ini sahabat yang sangat mulia, mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bertanya kenapa kok harus dikerjakan, kenapa yang tidak seperti ini dan tidak seperti itu. Dan itu diantara tanda cinta seseorang kepada yang dia cintai. Kata para ulama dan disebutkan oleh para penyair, wa in kunta hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Kalau cintamu itu benar-benar betul kepada seseorang, itu engkau akan mentaatinya. Dan ini diantara bukti kita benar-benar cinta sama Nabi apa enggak. Ketika Nabi SAW mengatakan, oh ini kerjakan hal ini, maka lihat, antum kerjakan enggak? Kemudian disebutkan, sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, maka dia akan taat. Ya kayak kita lah, sang suami cinta sama istri kita. Kemudian istri kita mengatakan, Bang atau Mas, nanti kalau pulang dari BC jangan lupa belikan ayam goreng misalnya. Antum pasti akan belikan dia ayam goreng. Bahkan bukan hanya ayam goreng antum belikan, banyak. Kenapa? Karena antum pengen mengikuti orang yang antum cintai. Dan seperti itu juga syariat Islam, jemaah. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, apa kata Nabi? Kita akan kerjakan. Apa yang dilarang oleh Nabi? Kita akan tinggalkan hal tersebut. Itulah cinta, jemaah. Maka kalau pengen melihat orang itu betul-betul cinta kepada orang lain, lihat dia. Dia ngikutin apa yang diperintahkan, apa enggak. Tapi jangan diuji-uji juga nanti. Udah tahu dalil kayak seperti ini, nanti ibu-ibu sudah mulai nguji suaminya. Tadi sudah dapat kita dalil. Wa in kunta hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu betul-betul, engkau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbul muti. Orang yang mencintai kepada orang yang dicintai akan taat. Bang, kan sekarang sudah gajian nih Bang nih. Ada emas tuh di sana, Anda pengen beli emas, Bang. Belikan. Akhirnya suaminya mengatakan, belum cukup ini. Apa kata istri? Engkau enggak cinta sama aku. Jangan seperti itu. Ya sesuai dengan keadaan suaminya lah. Wanita yang soleha itu tahu apa keadaan suaminya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang keenam. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata beliau di antara adab ketika masuk ke dalam masjid adalah disunnahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Walaupun dulu kita bahas tentang permasalahan di Sahih Fiqh Sunnah lin Nisa, tahiyatul masjid ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini sunnahnya sunnah muakkadah, ditekankan. Kalau masuk ke masjid itu sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Karena Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa.
Di sana ada fi'il amr jemaah. Apa kata Nabi SAW? Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, falyarka, hendaknya dia kerjakan. Dan kita tahu dalam usul fikih hukumnya adalah wajib. Perintah itu hukumnya adalah wajib. Hendaknya dia mengerjakan 2 rakaat. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW melarang seorang ketika dia idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis. Jangan dia duduk hatta yarka raka'ataini, sampai dia mengerjakan 2 rakaat. Ini yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, dalilnya adalah ketika ada orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada engkau ya Rasulullah dari salat?" Maka Nabi SAW mengatakan, "As-salawatul khams illa an tatawwa." Salat 5 waktu, dari yang selainnya kalau engkau mau, itu adalah hal-hal yang sunnah. Sudah kita jelaskan dan hal tersebut. Maka yang mengatakan wajib, dia harus kerjakan ketika dia masuk ke masjid. Kemudian kalau dia mengatakan sunnah, maka silakan dia mau kerjakan boleh, dia tidak mau kerjakan juga tidak masalah, sesuai dengan apa yang dia pahami. Dan setidak-tidaknya ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, Syekh Fuad bin Abdul Aziz, disunnahkan bagi seseorang ketika masuk ke dalam masjid untuk memulai dengan sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Ini ingat kalau sebelum duduk. Tapi bagaimana orang tiba-tiba dia datang ke masjid duduk, Ustaz? Udah lama baru teringat belum sholat tahiyatul masjid. Ya sudah, berarti sudah gugur. Karena yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah kalau masuk jangan duduk dulu. Tapi kalau sebentar aja baru dia mau duduk, dia teringat, dia bangkit, silahkan dia kerjakan. Tapi kalau udah terlanjur dia duduk lama, maka dia tidak mengerjakan hal-hal tersebut. Dan sholat ini tidak wajib. Dan ini menurut Syekh Fuad bin Abdul Aziz. Akan tetapi sunnah muakkadah, berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat beliau dalam hal ini, sebagaimana tercantum dalam hadis Qatadah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Kita sebutkan lagi, ada juga yang menunjukkan bahwasanya yang mengatakan wajib itu dalilnya adalah ketika ada seorang laki-laki masuk dan Nabi lagi khutbah Jumat. Dia masuk kemudian duduk. Dia duduk, baru duduk dia. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Sudah sholat 2 rakaat?" Maka sahabat tersebut mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Nabi SAW mengatakan, "Bangkit lalu sholat." Kemudian ulama yang mengatakan wajib mengatakan, "Ya kan mendengar khutbah Jumat itu kan hukumnya wajib kan?" Nah, kenapa kok Nabi SAW memerintahkan sholat 2 rakaat dan tidak mendengarkan khutbah Jumat? Kenapa? Maka para ulama menyebutkan berarti sholat tahiyatul masjid itu lebih wajib daripada mendengar khutbah. Ini menunjukkan hukumnya wajib. Itu yang disebutkan diantaranya adalah Syekh atau murid Syekh Al-Albani, dan itu diriwayatkan juga dari Syekh Al-Albani, Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi di dalam kitabnya yaitu Al-Wajiz. Ada di sana disebutkan tentang masalah tahiyatul masjid dan yang lainnya. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia mengerjakan 2 rakaat sebelum ia duduk. Dan yang memalingkan perintah beliau tersebut adalah hukum menjadi sunnah. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Seseorang yang ini disebutkan dari hadis Talha bin Ubaidillah, ia berkata, seorang dari penduduk Najd menjumpai Nabi SAW, rambutnya kusut, suaranya melengkung, tak terdengar, ucapannya tidak dimengerti, hingga dia mendekat dan beliau bertanya tentang Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu sholat 5 waktu. Beliau mengatakan sholawatul khams, sholat 5 waktu setiap malam. Lalu orang tersebut mengatakan, apakah ada yang lain? Beliau mengatakan, illa anta tawwa, kecuali engkau sholat sunnah. Dan di akhir hadis ini beliau mengatakan, lalu orang itu berpaling pergi sambil mengatakan, demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak juga akan mengurangi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ia beruntung jika benar. Tapi ini juga dibantah oleh Syekh Abdul Azim yang mengatakan hukumnya wajib. Beliau mengatakan ini di awal-awal pengajaran. Karena orang kalau awal-awal belajar jangan dipaksa semuanya. Ya kalau sholat 5 waktu, sholat 5 waktu dulu. Jangan disebutin ini. Apalagi ada orang masuk Islam belum sunatan dia misalnya jemaah. Jangan suruh dia langsung sunat. Lari dia, nggak jadi dia masuk Islam. Apalagi orang kafir kan, yang dia nggak ada kewajiban menurut mereka itu sunat kan, walaupun mereka dianjurkan dalam agama mereka sunat itu adalah kebersihan.
Dan itu akan memberikan kesehatan bagi dia. Tiba-tiba dia masuk Islam, antum ajarkan suruh potong misalnya, akan khawatir dia. Nah, akan kabur dia dan tidak mau mengerjakan syariat yang lain. Itu yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah, ini dalilnya. Nah, kemudian dengan demikian maka tidak sepantasnya seorang yang beriman melalaikan 2 rakaat ini karena dalam sholat tersebut terdapat kebaikan yang sangat banyak. Cuman kalau dia bertemu dengan 2 hal yang lebih penting daripada sholat tahiyatul masjid tersebut, maka didahulukan yang lebih penting. Kaidahnya, ini diantara kita tambah-tambah kaidah sedikit cuma. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan wa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau ada 2 kemaslahatan yang bertempuran, yang bertabrakan, maka dahulukan yang paling penting daripada yang penting. Yang paling wajib daripada yang wajib. Contoh, antum datang ke masjid, orang sudah iqamah. Antum mau datang ke masjid, orang sudah iqamah. Nah, sekarang ini dahulukan tahiyatul masjid, antum mengatakan tahiyatul masjid wajib misalnya. Ini tahiyatul masjid wajib. Nah, itu iqamah sudah dikumandangkan, sudah siap-siap orang berdiri. Mana yang antum harus dahulukan? Maka lihat, yang lebih wajib itu mana? Nah, yang lebih wajib itu mana? Tinggal antum timbang-timbang. Dan kaidah ini berlaku di semua keadaan. Silakan. Istri juga kayak seperti itu. Kalau dia mau beli baju misalnya, ada 2 pilihan. Bang, yang mau dibeli yang mana ini bang? Duit sekian. Tapi bisa beli nih salah satu dari keduanya. Maka cari yang lebih bermanfaat. Oh, di rumah nggak ada panci untuk masak nasi. Tapi istrinya mengatakan, lebaran dekat ini bang nih. Gimana? Kita mau beli baju ini, nggak ada baju baru. Padahal kalau dibuka lemarinya itu bajunya semua di sana cuma. Istri kayak seperti itu. Nggak ada baju baru bang. Lebaran sudah dekat bang. Padahal kalau dibuka lemari itu kayaknya bajunya antum cuma lokernya cuma paling pojok saja cuma. Kemudian sisanya itu baju istri antum semua. Nah seperti itu. Nah kalau kayak seperti ini kondisinya, ya sudah beli panci dulu lah ibu-ibu. Nah supaya masak, supaya nanti bisa buat buras misalnya kan. Nanti ada tamu bisa dijamu. Kalau baju insya Allah mungkin 1 hari setelah lebaran kan bisa dibeli atau yang lainnya. Nah ini bisa digunakan kaidah tersebut. Fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Begitu juga ketika sang suami memiliki duit, kemudian ada 2 orang yang butuh, misalnya istrinya sama orang tuanya, maka mana yang lebih utama yang harus dia dahulukan? Apakah dahulukan istri atau dahulukan orang tua? Jelas kalau disebutkan oleh para ulama, dahulukan istrimu dulu, baru nanti kalau ada lebih berikan ke orang tuamu. Tetapi sang istri juga harus pintar. Ketika melihat ada suaminya hendak berbuat bakti kepada orang tuanya, dukung dia, berikan dia semangat, karena itu adalah surganya. Karena seorang perempuan tidak akan bisa masuk ke surga suaminya kalau suaminya tidak bisa masuk surga. Nah, tidak bisa masuk surga. Bagaimana dia masuk ke surga suaminya? Suaminya tidak masuk surga. Dan jalan untuk mudah masuk surga oleh suami itu adalah orang tuanya. Dan jalan untuk mudah masuk surga untuk sang istri adalah suaminya. Maka saling tolong menolong, saling bantu dalam ketaatan. Nah, kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berikutnya di sini yang ke-8 adalah keutamaan duduk di masjid. Ternyata duduk-duduk di masjid itu ada keutamaan. Mana dia? Maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi alladhi shalla fihi. Tapi ini bagi orang yang salat dulu. Dia datang ke masjid, atau disebutkan dalam hadis yang lain, dia datang ke masjid, dia duduk untuk menunggu datangnya waktu sholat. Dia ditulis dalam keadaan sholat. Antum datang tadi sebelum asar, antum duduk dulu menunggu sholat. Ada orang azan, antum sholat sunnah, sampai ditegakkan sholat tersebut, antum dapat pahala sholat sunnah. Dapat pahala itu. Ketika sholat, kemudian selesai sholat, antum tunggu datangnya maghrib. Itu jarak antara zuhur dan antara asar ke maghrib itu antum ditulis sholat. Atau mungkin antum duduk sejenak. Ada masjid taklim di sana, ada kajian di sana membahas kitabullah, membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ditulis salat oleh Allah Jalla Jalaluhu dan didoakan keberkahan oleh malaikat selama dia diam diri di tempat dia mengerjakan salat tersebut. Kemudian malaikat mengatakan, yaquluna Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ini doa malaikat untuk kita jemaah. Dan doa malaikat itu mustajab.
Doa malaikat itu mustajab, dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, berikanlah dia tobat, berikanlah dia ampunan ya Allah. Terima tobatnya ya Allah. Malam yu'dzi fihi, selama dia tidak mengganggu, selama dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, gangguin orang, maling, kotak amal misalnya dan yang lainnya, aneh-aneh. Walam yuhdis, dan selama dia tidak berhadas. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan rahmat Allah kepada setiap hambanya dan kemuliaannya yang melimpah, di mana Allah Tabaraka wa Taala memberikan itu pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan sholat. Sama pahalanya. Dia hanya sekedar duduk, menghadiri dan menunggu sholat didirikan, maka dia dianggap dalam keadaan sholat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk mendoakan seseorang yang menunggu sholat di masjid dan mendoakan rahmat, ampunan dan taubatnya. Akan tetapi haruslah diketahui, kata beliau di sini, bahwa pahala dan doa para malaikat bagi seseorang yang menunggu sholat terkait dengan beberapa perkara. Yang pertama, bahwa yang menghalangi untuk pergi kepada keluarga atau pekerjaannya adalah ibadah sholat semata. Bahwasanya yang menghalanginya untuk pergi kepada keluarga atau pekerjaannya adalah sholat itu. Kemudian yang kedua, bahwa doa para malaikat bagi orang yang menunggu sholat terkait dengan tetapnya seorang sholat tersebut di tempat ia sholat di dalam masjid. Maka pendapat lainnya mengatakan bahwa doa para malaikat mencakup siapa saja yang menunggu sholat di masjid di tempat yang ia sholat sebelumnya. Namun lafaz hadis menguatkan pendapat yang pertama. Nah, maka yang pertama, dia datang ke masjid itu memang niatnya untuk sholat jemaah. Kemudian dia duduk di sana. Bukan datang ke masjid nagih utang. Ada orang kan nggak pernah datang ke masjid ya jemaah, ada. Tiba-tiba, kebetulan ini nagih utang, ada yang belum bayar utang ini. Hanya dia datang ke sholat, nunggu, dia nongkrong, duduk-duduk di masjid misalnya, nunggu yang mau bayar utang. Maka ini nggak masuk dengan hal tersebut. Nggak masuk. Karena yang seharusnya membuat dia duduk di masjid adalah nunggu sholat. Dia mengerjakan sholat dan nunggu sholat. Kemudian yang kedua, selama dia duduk di tempat dia mengerjakan sholat. Tapi sebagian ulama mengatakan dimanapun dia duduk. Ada yang mengatakan mengkhususkan kalau dia duduk di tempat ini, sudah di sana dia duduk. Jangan dia berpindah. Tapi sebagian mengatakan yang lainnya, dia duduk di tempat-tempat yang lain juga termasuk. Kemudian yang ketiga, bahwa pahala seorang yang menunggu sholat dan doa para malaikat untuknya akan tertolak dengan adanya hadas dan gangguan. Dan yang dimaksud dengan gangguan adalah gangguan yang ditimbulkan kepada malaikat atau kepada muslim yang lainnya, baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, antum datang ke masjid ngibahin orang, maka enggak dapat apa-apa. Masjid itu bukan untuk ngibahin orang, bukan untuk nyaci maki orang, bukan untuk menghina orang, enggak boleh. Maka masjid itu untuk zikir, mengingat Allah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, seperti itu, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan yang dimaksud dengan hadas adalah seseorang yang menanti sholat melakukan sesuatu hal-hal yang membatalkan wudunya. Oh, yang membatalkan wudunya. Ini enggak boleh. Kemudian catatan yang penting, sebagian besar kaum muslimin melalaikan waktu yang utama, yaitu menanti sholat antara azan dan iqamah. Ketika kita akan dapati mereka melemparkan pandangannya kepada orang-orang yang mengerjakan sholat atau membaca Al-Quran. Kadang-kadang ada orang lagi iqamah, ada ke azan, selesai azan, dia duduk saja melihat orang sholat itu kan. Nggak tahu, nggak dia ngerjakan apa-apa. Dia datang ke masjid langsung duduk. Orang azan, ya sudah. Lihat orang baca Al-Quran, lihat orang lagi ngaji. Dia tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut. Maka sungguh disayangkan hal tersebut. Sebagian dari mereka melepaskan pandangan dan akalnya untuk memperhatikan kaligrafi masjid. Ada yang memperhatikan semuanya, dilihat ini kok kabelnya, pipanya di mana-mana. Kemudian kok kipas anginnya ini kurang misalnya. Kemudian kok agak gerah-gerah. Itu yang dia pikirkan datang masjid. Nggak mikirkan ibadah-ibadah yang lainnya. Melihat bangunan kaligrafi masjid, bangunannya, selainnya. Seandainya mereka memanfaatkan waktu yang utama ini dengan membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh,
karena waktu itu adalah waktu yang dimustajabkannya doa antara azan dan iqamah. Gunakan untuk berdoa, gunakan untuk berzikir, gunakan untuk sholat sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang berdoa bainal adzan wal iqamah, dia tidak akan dikembalikan tangannya kecuali pasti dikabulkan apa yang dia minta dari doa-doanya. Kemudian yang berikutnya, catatan yang penting yang lainnya. Imam sholat adalah bagian dari suatu kepemimpinan. Maka imam sholat harus berlemah lembut kepada makmum, tidak memberatkan mereka dengan setiap perbuatan yang menyusahkan. Ini perintah nasihat untuk imam. Maka lihat kondisi makmum, karena memang imam harus lihat kondisi makmum. Lihat kondisi makmum. Jangan sampai nanti antum jadi imam bacanya Al-Baqarah misalnya, maghrib Al-Baqarah, ya stres juga dengan orang nanti. Dan ini juga pernah terjadi di kalangan para sahabat. Lagi ada kebutuhan para sahabat ini datang ke masjid, biasanya bacanya kulhu jemaah. Biasanya bacanya kulhu, kul Allahu ahad, kul a'udzu birabbil nas. Ini bacanya Al-Baqarah yang dibaca. Ya Allah, lama sekali. Akhirnya dibatalinlah salatnya. Kemudian apa kata sahabat tersebut? Munafik. Kata sahabat ngelihat sahabat yang keluar dari salat, munafik. Akhirnya ketika dinasihat diucapkan hal tersebut, enggak terima yang dituduh munafik ini. Ngelapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapor kepada Nabi, kemudian Nabi marah kepada imam tersebut. Nabi SAW mengatakan, inna minkum munafirina anis salat. Ada di antara kalian itu membuat orang itu lari dari salat, nggak mau salat dia. Maka barang siapa di antara jadi imam, maka hendaknya dia melihat kondisi dari makmumnya. Nah, seperti itu kita jadi imam salat. Jangan memberatkan. Tapi kalau sudah terbiasa di kampung itu bacanya surat Al-Baqarah habis, aman. Baca surat Al-Baqarah. Karena kalau antum baca pendek itu, terasa sangat cepat sekali. Kalau beda. Sama juga kalau antum pergi ke Masjidil Haram misalnya, umroh misalnya. Itu kalau saya sudah cuma baca Qul Huwallahu Ahad, jengkel juga antum, cepat sekali Qul Huwallahu Ahad dibaca. Tapi kalau agak satu muka, tendangannya luar biasa, nyaman. Ini kita belum datang ke sana. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu datang ke sana. Amin ya rabbal alamin. Karena sering kita dengar dari orang-orang tua kita yang orang-orang masyarakat kita umum, dia mengatakan kalau di Masjidil Haram itu satu lembar dibaca itu tenang sekali. Tapi kalau sudah pulang ke Indonesia, setengah halaman dibaca, terakhir dia sudah bergerak-gerak dia. Kemudian tenggorokan sudah mulai kering sudah mulai semua rame sudah. Ada yang batuk-batuk, entah batuknya memang serak kah, entah batuknya dimain-mainkan kah, mulai batuk-batuk. Ya, ini biasanya sudah mulai terjadi ya seperti itu, sesuai dengan kondisi. Kalau memang bacaannya memang di sana lumayan panjang, ya sudah. Kalau memang pendek ya silahkan, nggak jadi masalah. Yang penting di sana ada ketenangan dan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan seorang imam ini harus berlemah lembut kepada makmumnya, tidak memberatkan mereka dengan setiap perbuatan yang menyusahkan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaihi. Nabi SAW berdoa mengatakan, ya Allah, barang siapa atau siapa saja yang dia memegang urusan umatku, kemudian dia memberatkan umatku tersebut, beratkan dia ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Kemudian barang siapa yang mengurusi umatku, urusan umatku, kemudian dia berlaku santun, berlemah lembut, ya Allah, maka lemah lembutkanlah dia atau berikanlah dia kelemah lembutan. Maka Imam Nawawi mengatakan hadis ini merupakan peringatan paling jelas untuk tidak memberatkan manusia dan sangat menganjurkan berlaku santun kepada mereka, dan beberapa hadis yang lainnya yang menunjukkan makna ini dengan sangat jelas. Kalau dari yang lainnya, maka Nabi SAW memerintahkan kalau jadi imam itu lihat makmumnya. Nah, mungkin di makmum itu ada yang dhaif, yang lemah, ada yang ajuz, yang tua, ada yang julhaja, yang dia memiliki hajah keperluan yang segera ditunaikan dan seterusnya. Nah, kemudian sementara yang terjadi sebagai imam sholat, semoga Allah memberikan taufik, memberatkan jemaahnya baik disadari atau tidak, mereka mengakhirkan iqamah sholat. Ini juga kalau nggak ada tujuannya nggak usah. Kalau Nabi SAW dulu pernah mengakhirkan iqamah sholat isya, karena beliau mengajarkan kepada para sahabat ini adalah waktu yang terbaik.
Tapi kalau masyarakat kita, ya sholat asar, misalnya jangan antum tunda sampai mau 1,5 jam. Karena biasanya orang-orang tuh pengen cepat ngerjakan sholat kemudian selesai. Nah, karena banyak urusan mereka. Jangan membuat mereka kesusahan. Apalagi mereka ada pekerjaan dan keperluan. Dan seorang yang hendak mengerjakan sholat, sementara ia memiliki keperluan, maka ia tidak ingin mengerjakan sholatnya diakhirkan. Apalagi panjang misalnya. Ia berbenturan dengan tidak ingin pengerjaan sholatnya diakhirkan. Ini terbentur dengan perasaan yang sangat berat. Karena orang kalau ada lagi cepat-cepat kemudian imamnya lama sholatnya, ya emosi juga dia kadang-kadang. Mana misalnya jenazah orang tuanya sudah dibawa ke masjid, sholat asarnya panjang, padahal nggak ada baca-bacanya misalnya. Ini nggak tahu nih, imamnya kayaknya baca Al-Baqarah ini lama sekali, kayak sholat gerhana misalnya. Kayak sholat gerhana, pusing juga nih kapan selesai ini, dan seterusnya. Maka dimudahkan. Apakah ia sholat sendiri atau menunggu imam ini. Imam yang mendapatkan taufik adalah yang menentukan waktu sholat bagi jemaah di masjid, di mana apabila imam tersebut terlambat karena suatu yang mendadak, maka mereka mendirikan iqamah sholat, dan dengan begitu tidak akan memberatkan mereka dengan datangnya imam terlambat, dan juga akan menghilangkan perasaan berat dari mereka. Inilah di antara kelembutan seorang imam terhadap jemaah di masjidnya, dan termasuk bentuk pengayoman yang baik terhadap mereka. Wallahu muwaffiq. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Maka pada kesempatan sore hari ini kita dapat beberapa dari adab masuk ke masjid atau adab masjid. Yang pertama, dahulukan kaki kanan, kemudian kalau keluar dahulukan kaki kiri. Kemudian silahkan kerjakan tahiyatul masjid. Kemudian duduk-duduk di masjid ini ada keutamaan yang sangat besar. Silahkan duduk-duduk, mendengar kajian, membaca Al-Quran, bercengkrama dengan temannya, saling menasihati kebaikan. Maka tidak ada lain kecuali keberkahan yang dia dapatkan. Kemudian di sini ada nasihat untuk imam, supaya imam itu berlemah lembut kepada para makmum, jemaahnya, dengan apa yang bisa dia kerjakan dari kelemah lembutan tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam sawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Mungkin ada sisa waktu untuk tanya jawab. Tafadhol kalau memang ada pertanyaan. Nah. Kita lagi sholat, kemudian ada yang ganggu kita di sebelah. Ini entahlah, mungkin dia bercerita, kemudian ada perkataan yang antum gak tenang, maka antum geser, pindah dari tempat tersebut. Apakah kalau memang harus dibatalkan, batalkan. Kalau memang tidak perlu dibatalkan, hanya sekedar bergeser agak lebih jauh sedikit, maka itu diantara gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Bergeser 3 langkah ke 4 langkah, antum maju sedikit, mundur ke sedikit, supaya tidak terganggu dengan mereka. Nah, kalau memang tidak, misalnya dia lagi Jumaah, ada orang Masya Allah baru makan apalah gitu, baru makan durian jemaah, durian. Kalau dia sendawa itu jemaah, muka antum tuh penuh rasa bau durian jemaah. Iya, nggak tenang kita sholat. Kalau makannya mungkin senang kita, tapi ini keluar baunya ini bukan dari buahnya jemaah, dari mulut teman kita jemaah. Keluar baunya. Dia biasanya sendawa-sendawa terus, berisik sudah jemaahnya. Dia ngembuskan nafas-nafas yang luar biasa membuat kita enak misalnya terganggu. Apakah boleh dibatal? Iya, itu batal. Pindah di tempat yang lain, mungkin di belakang antum bersok, atau mungkin di ujung sebelah yang lainnya. Nah, kemudian apa yang luput dari apa yang antum kerjakan, maka antum sempurnakan. Karena jelas yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah waqumu, atau disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, waqumu lillahi qanitin. Maka berdirilah kalian dalam keadaan khusyuk mengerjakan sholat. Dan ini juga ya pengingat bagi kita-kita ya, kalau ketika sholat jangan sendawa. Kalau memang nggak bisa ditahan, ya antum tutup dengan kain misalnya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya nggak ganggu ke orang lain? Berusaha kita untuk menjaga tersebut. Karena ingat, mengganggu orang lain itu beribadah jelas adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain? Nah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru terbit matahari. Disebutkan oleh Nabi SAW ada 3 waktu terlarang nggak boleh orang mengerjakan sholat di sana. Yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi. Ketika matahari pas di atas kepala, yang pas antum berdiri di bawah matahari itu nggak ada bayangan antum. Ini nggak boleh. Kemudian ketika matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Dan 2 tempat ini yang dia baru terbit matahari sama tenggelam matahari itu, kata Nabi SAW, baina qarnai syaiton, di antara 2 tanduk setan. Apa maksudnya 2 tanduk setan? Orang-orang Majusi lagi nyembah matahari. Orang-orang Majusi lagi nyembah matahari. Gak boleh kita sholat pada waktu tersebut. Sekarang permasalahannya, sholat apa yang dilarang itu? Maka disebutkan oleh para ulama, sholat mutlak. Itu yang dilarang. Sholat mutlak itu apa, Ustaz? Ya antum kepengen sholat sudah. Antum kepengen sholat. Apakah boleh kita sholat bukan pada waktunya saat sholat sunnah, Ustaz? Tiba-tiba antum lagi pusing-pusing gitu mikirin apa, dan antum tahu Allah yang menenangkan pikiran. Sholat 2 rakaat boleh? Boleh. Dan ini pernah terjadi. Nabi SAW lagi kecapean urusan dunia lah. Ngurus-ngurusin apa lagi, itu lagi capek. Akhirnya dia mengatakan, ya Bilal, kum arihna bis sholat. Wahai Bilal, bangun. Buat kita bahagia dengan sholat. Iqamatlah Bilal, kemudian mengerjakan sholat Nabi SAW. Boleh. Adapun yang dia memiliki asbab, yang ada sebabnya, maka tidak mengapa. Contoh, antum ketiduran sholat asar. Ada ketiduran sholat asar nih. Ketiduran sholat asar mungkin karena capek. Tiba-tiba bangun udah matahari bulat sekali tuh. Bulat. Apakah boleh mengerjakan sholat di sana? Boleh. Pertama kenapa? Karena dia sholat wajib. Dan Nabi SAW mengatakan, man nama aw nasiya an sholatihi falyusalliha idza dzakaraha. Atau dalam hadis, fa kafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau dia lupa dari sholatnya, kemudian dia ingat, pas dia ingat itu di waktu yang terlarang, maka sholat. Maka sholat, dan itu ada sholat wajib. Masih ada waktu sebelum habis waktunya itu maghrib. Antum kerjakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, yang ada asbabnya, yang ada sebabnya. Contohnya mana? Sholat jenazah. Ada kan sholat jenazah? Nah mungkin cepat-cepat mau diantar. Biasanya itu yang setelah isya, setelah asar. Setelah asar. Ada larangan Nabi SAW, nggak ada sholat sunnah setelah asar dan setelah subuh, nggak ada. Walaupun dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengerjakan. Ada sholat 2 rakaat setelah asar ada, yang beliau tidak pernah tinggalkan. Itu di akhir-akhir dari ini diceritakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian juga kayak tahiyatul masjid, itu dia. Kemudian di waktu yang terlarang itu ternyata ada pengecualian. Ada pengecualian tempat dan waktu. Ini dibahas di fikih juga, fikih sunnah nisa dibahas semuanya. Ada pengecualian tempat dan waktu. Kalau waktu hari Jumat boleh, walaupun dia sholat mutlak itu boleh. Karena orang ketika dia masuk ke masjid, dia boleh mengerjakan sholat sunnah itu terserah sampai berapa rakaat dia dapati, sampai keluar imam. Otomatis kalau keluar imam itu kan sudah masuk waktu zuhur, dia masih mengerjakan sholat. Dan dia tertahan, nggak boleh mengerjakan sholat kalau imam sudah keluar. Pasti kena dengan waktu terlarang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tempat itu di Masjidil Haram. Masjidil Haram nggak boleh kita ngelarang orang sholat. Kapanpun dia datang. Dan Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian melarang siapapun yang datang sholat, mau pagi, siang, atau malam, kerjakan. Mau matahari lagi bulat-bulatnya orang Yahudi mengerjakan sholat, kerjakan. Karena beda di Masjidil Haram disebutkan oleh Nabi SAW. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Aman ya? Alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, baik kehidupan dunia dan akhirat, kemudian dibantu kita untuk terus taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya dengan mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis Nabi SAW, sehingga akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita, anak-anak kita, generasi penerus kita,
dan bermanfaat bagi kita dalam semua hal dan kondisi, dan memberikan kita keberkahan di kehidupan dunia dan akhirat ini, dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.